warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. wabarakatuh. Iya Pak, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Yoga Adi, Ada. Saiku, Ada, Pak. Vika, Ada, Pak. Muhammad Abib, Ada, Pak. Alwi Muhammad, Hadir Pak. Muhammad Amiruddin Huda, Ada. Muhammad Ali Saputra, Ada, Pak. Muhammad Maulana Abidin. Ada, Pak. Itu semua ya. Ya, jadi materi hari ini kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang K3LH, untuk hari ini kita akan belajar tentang 3.2, yaitu menerapkan hardware komputer ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar fungsi hardware itu apa saja, gunakan untuk apa saja, itu nanti akan kita akan kita pelajari di waktu ini ya. Sebelumnya nanti silahkan kalian ya mengerjakan soal pretest ya. Nanti soalnya seperti ini ya. Nah, ini pretest, nanti silahkan dikerjakan ya, dikerjakan. Misalkan nanti nama lengkap kita tulis, contoh nama Bunga, nomor absen 25, kelas 10 TKJ 3. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini muncul beberapa soal ya, soal pretest. Nanti silakan kalian kerjakan untuk mengevaluasi tingkat keaktifan kalian ya dalam mengikuti pelajaran saya. Kita lanjutkan untuk pembahasan materi hari ini, yaitu kompetensi dasar, yaitu 3.2 menerapkan perakitan komputer, 4.2 merakit komputer. Indikatornya menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer, menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, menentukan langkah-langkah perakitan, membuat laporan perakitan komputer. Materi pokoknya nanti di sini kita akan belajar tentang dasar komputer, arsitektur dan organisasi komputer, prinsip dan cara kerja komputer, dan yang terakhir prosedur pembuatan laporan perakitan komputer. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer, menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Materi pembelajaran yaitu dasar komputer, arsitektur dan organisasi komputer, prosedur pembuatan laporan perakitan komputer. Sistem komputer itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua ada software, dan ada lagi brainware. Komponen komputer itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu perangkat input atau biasa disebut dengan input device. Ada juga perangkat pemroses, disebut juga dengan processing device. Ada perangkat output, biasa disebut dengan output device. Komponen penyimpanan atau disebut juga dengan storage device, dan komponen tambahan. Sekarang yang pertama yaitu perangkat masukan atau biasa juga disebut dengan input device. Di sini ada joystick, ada keyboard, ada mouse, ada scanner. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard itu adalah perangkat keras yang dipenuhi dengan berbagai tombol yang mewakili angka, huruf, karakter, dan beberapa fungsi khusus. Fungsi keyboard sebagai alat untuk menginputkan atau memasukkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol, dan kemudian disampaikan ke CPU atau Central Processing Unit, yang selanjutnya diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Selanjutnya yaitu mouse ya. Mouse adalah perangkat keras yang digenggam untuk guna mengarahkan kursor yang biasanya berisikan 2 macam tombol atau lebih, dan terdapat bola atau laser pemindai di bawahnya. Fungsinya untuk menggerakkan kursor atau pointer, untuk melakukan scroll up or down, melakukan klik kiri dan klik kanan, membuka atau menutup aplikasi atau program. Scanner
Scanner itu alat yang dipakai sebagai pemindai atau menduplikat dokumen maupun objek secara digital dan kemudian disimpan ke dalam komputer. Fungsi scanner yaitu mengubah data analog atau kertas menjadi data yang berwujud digital. Oke, dari sini anak-anak, tadi apa saja yang termasuk input device? Ada yang bisa jawab? Ya Pak. Apa aja yang termasuk input Joystick, device? Ya. keyboard, mouse, scanner. Oke. Perangkat keluaran atau biasa disebut output device. Di sini yang termasuk output device ada webcam, ada mikrofon, speaker, monitor, printer, headphone. Webcam adalah perangkat keras yang berwujud kamera kecil dan biasanya ditempatkan di atas monitor atau LCD. Fungsinya untuk melakukan video call, berfoto atau selfie. Ada lagi printer, merupakan perangkat keras untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik dalam bentuk kertas, gambar, ataupun grafik. Fungsinya untuk menampilkan cetakan dokumen, menggandakan dokumen, memindai dokumen, dan juga berfungsi untuk mengirim data atau fax. Ada lagi speaker, merupakan perangkat yang terhubung ke dalam komputer yang memiliki fungsi sebagai penghasil suara. Nah, apa aja yang termasuk output device? Printer, speaker, sama monitor. Sekarang pemroses atau biasa disebut dengan proses device. Di sini ada gambar prosesor, motherboard, RAM, ya, atau memori, hard disk, ya. Prosesor merupakan salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang dipakai guna menangani instruksi yang diberikan dan sering disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Nah, fungsinya menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. Ada juga motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit cetak yang menampung semua komponen yang mempunyai peran penting dalam sistem. Contohnya CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan yang lain. Fungsi menyediakan akses untuk setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain, meningkatkan fleksibilitas dari komputer, menghubungkan beberapa perangkat tambahan. Yang berikutnya yaitu RAM atau biasa disebut random access memory. Perangkat keras komputer berbentuk chip yang digunakan sebagai media penyimpanan, dan sesuai namanya, RAM ini melakukan penyimpanan secara acak atau biasa disebut dengan random. Singkatnya, hanya dapat diakses saat komputer dinyalakan. Artinya nanti kalau PC atau laptop yang kamu gunakan itu kamu restart atau kamu shutdown, maka dia akan nol lagi. Fungsi RAM yaitu menyimpan data dari instruksi oleh prosesor dengan catatan komputer masih dalam keadaan menyala, yang berarti instruksi tersebut akan hilang ketika komputer mati. Terus ada lagi hard disk. Hard disk ini adalah perangkat keras berbentuk piringan yang digunakan sebagai media penyimpanan. Fungsinya menyimpan data secara permanen. Hal itu berarti data akan tetap ada meski komputer mati, kecuali Anda menghapus atau data file terkena virus. Oke, dari sini kira-kira tadi yang termasuk proses device apa aja? Ada yang bisa jawab? Proses Saya, device. Nah, silakan. Apa aja tadi, Vika? Prosesor, motherboard, RAM. Nah, ini saya lanjutkan ya. Komponen penyimpanan, ya, storage device. Itu ada optical disk, itu digunakan untuk membarning CD maupun DVD. Terus ada lagi flash disk ya. Nah, ini sama. Fungsinya dia juga untuk media simpan. Terus ada lagi hard disk. Terus ada lagi komponen tambahan. Ini ada LAN card, ada WLAN, dan ada Bluetooth. Bluetooth sudah tahu Bluetooth? Fungsinya untuk apa Bluetooth? Untuk mentransfer dan mengirim file. Oke, ini Bluetooth ya. Itu materi yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi tadi tentang komponen komputer? Silahkan kalau ingin bertanya seperti teman-teman tadi. Kalau tidak ada yang tanyakan, ini saya bagi kelompok ya. Silahkan nanti kalian cari kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugas. Tugasnya seperti ini. Yang pertama, sebutkan komponen komputer, sebutkan peralatan yang termasuk input device.
Yang ketiga, sebutkan peralatan yang termasuk output device. Tugas yang bisa kalian kerjakan. Silahkan ini dikerjakan dulu ya tugasnya. Saya beri waktu berapa menit untuk mengerjakan ini? 10 menit. Nah, silakan dikerjakan ya. Untuk tugasnya nanti kalian presentasikan. Saya Pak, Ya, Muhammad Amiruddin Huda. Nomor berapa yang ingin dijawab? yang nomor 1. Input device, output device, dan processing device. Terus nomor 2, silahkan yang mau menjawab. Nomor 2. Saya Pak, Ya, Vika. Apa Vika? mouse, keyboard, sama scanner Pak. Oh ya, itu ya. Mouse, keyboard, dan scanner. Itu termasuk Scanner. input device atau biasa disebut peralatan masukan ya, masukan. Kita memasukkan ke dalam CPU. Nah, itu input device. Yang nomor 3, siapa yang mau menjawab? Nomor 3. Saya Pak, Saiku apa aja? printer, Ya, speaker, ya. monitor. Itu adalah tugas yang sudah dijawab oleh teman-temanmu. Sekarang ini ada soal ya, penugasan. Silakan nanti dikerjakan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Ya Pak. Ini ada soal penugasan upload di Google Classroom. Yang pertama, sebutkan 3 peralatan yang termasuk input device. Yang kedua, sebutkan 3 peralatan yang termasuk output device. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari monitor, printer, dan mouse. Itu adalah soal-soal yang harus kamu kerjakan. Nah, nanti silakan kalian kerjakan ini ya, di sini kelihatan ya untuk classroomnya. Kelihatan. Nah, nanti di sini ya, soalnya di sini ada ini soalnya nanti ya ini. Nah, ini nanti silakan dikerjakan. Sebutkan 3 peralatan yang termasuk input. Terus sebutkan 3 peralatan termasuk output device. Dan yang terakhir jelaskan fungsi dari monitor, printer, dan mouse. Itu adalah soal-soal yang ada di Google Classroom. Di Google Classroom juga sudah saya upload tentang materi. Ya, di sini nanti materi yang saya sampaikan bisa kalian pelajari lagi. Ya, ada materi, ada bahan ajar saya, dan yang terakhir ada LKPD untuk mengerjakan. Selanjutnya diupload ke Google Classroom. Seperti itu ya Cah ya. Demikian anak-anak materi yang saya sampaikan mengenai menerapkan hardware ya, hardware komputer. Jadi hardware komputer itu harus kalian mengerti ya fungsi dan bentuknya. Karena di pelajaran yang akan datang atau pertemuan yang akan datang kita akan melakukan perakitan ya, perakitan komputer. Nah, seperti itu. Jadi di dalam perakitan nanti kalian akan memasang hardware apa saja yang saya butuhkan dalam menyusun ya sebuah komputer. Nanti ada hard disk, ada prosesor, ada memori, seperti itu. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang tentang rakitan ya, melakukan perakitan komputer. Mungkin dari sini ada yang bisa menyimpulkan lagi tentang materi yang telah kita pelajari. Saya Pak, Oh ya, silakan Muhammad Habib. simpulannya adalah ada 3, yaitu input, output, sama proses. Ya, itu adalah kesimpulan yang sudah saya sampaikan dan teman kalian sampaikan. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di saat pandemi ini selalu gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan selalu hindari kerumunan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.